Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-37 sampai dengan yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus mengundang banyak orang untuk datang melihat akan setiap hal-hal yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ketika orang banyak ini datang berbondong-bondong pada hari terakhir perayaan Hari Raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru kepada banyak orang. Kalau kita baca tadi di ayat ke-37 dikatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat ke-38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak Ibu, ini adalah seruan daripada Yesus Kristus untuk boleh mengajak orang-orang percaya kepadanya, karena dia adalah air sumber hidup itu sendiri. Tetapi ketika Yesus mengucapkan seruan ini, ada banyak respon yang berbeda-beda boleh ditunjukkan oleh banyak orang yang ingin melihat mujizat
yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Respon yang pertama yang boleh kita akan lihat Bapak Ibu yang terkasih, yaitu respon yang pertama dikatakan di ayatnya yang ke-40, beberapa orang di antara orang-orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Respon yang pertama yaitu mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Dan di ayatnya yang ke-41a dikatakan bahwa ada yang kata 41, mari, yang lain berkata, ia ini Mesias. Yang pertama tadi mengatakan bahwa dia adalah nabi, yang kedua Mesias. Tetapi ada lain lagi yang berkata, di ayat 41b dikatakan sampai dengan 42, tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Respon yang ketiga diberikan oleh beberapa orang ini yaitu bahwa mengatakan dia bukan Mesias, karena setahu mereka Yesus itu datang dari Galilea, bukan dari Bethlehem. Itulah respon yang ketiga. Dan respon yang keempat ketika Yesus berseru bahwa dia adalah air hidup itu, yaitu dikatakan di ayatnya yang ke-43, saya baca, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Respon yang keempat adalah timbulnya pertentangan di antara orang banyak itu ketika Yesus berseru bahwa dia adalah air sumber hidup. Dan respon yang kelima adalah yang 44 dikatakan beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Respon yang keempat, ada yang mau menangkap Yesus, tapi satu pun tidak mau menyentuh Yesus. Itu respon yang kelima. Dan yang keenamnya itu adalah para penjaga-penjaga. Mereka diperintahkan untuk menangkap Yesus, tapi mereka tidak berani menangkap Yesus karena mereka takjub atas setiap perkataan Yesus yang berkuasa. Itulah respon yang keenam, yaitu mereka takjub. Dan yang ketujuh adalah penolakan atau ketidakpercayaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kalau kita baca di ayat ke-46 tadi sampai dengan ke-52, orang-orang Farisi bertanya kepada penjaga-penjaga, mengapa engkau tidak menangkap mereka? Mereka tidak percaya, Bapak Ibu, ketidakpercayaan kepada Yesus. Itulah respon yang terakhir yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ketika Yesus berseru bahwa dia adalah air sumber kehidupan. Mereka secara langsung telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Ketika Yesus berseru, mereka memberikan respon. Ada yang berkata dia adalah nabi, tapi tidak menunjukkan kepercayaannya bahwa dia adalah nabi. Ada yang berkata dia adalah Mesias, tapi tidak menunjukkan kepercayaannya bahwa dia adalah Mesias sesungguhnya. Bapak Ibu, ketika kita berada mungkin di tengah-tengah seruan Yesus ini, apa yang akan menjadi respon kita? Hari ini firman Tuhan, Yesus sedang berseru kepada kita bahwa dia adalah air sumber hidup. Apakah kita akan memberikan respon seperti orang-orang ini? Kita mengaku dia adalah Yesus, tapi tidak membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, Yesus telah berseru, dia adalah sumber air kehidupan. Ketika kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka aliran-aliran air hidup itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengajak kita hari ini, mari sungguh percaya kepada Yesus. Terima dia sebagai air sumber hidup, maka aliran air hidup itu akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita haus, kita akan mencari air untuk melepaskan dahaga kita. Demikian dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita haus akan firman Tuhan, mari jadikan Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan dalam hidup kita, yang akan melepaskan dahaga kita lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan setiap hari. Mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, percaya akan setiap perbuatannya dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan lebih nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah melihat bagaimana respon orang-orang ketika Engkau berseru mengatakan bahwa Engkau adalah air sumber kehidupan itu. Ada yang berkata mereka percaya, tapi tidak membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah nabi, Engkau adalah Mesias. Tapi Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan Engkau adalah air sumber kehidupan itu.
Kami mau sungguh percaya, kami mau aliran air hidup itu tidak mengalir dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan Allah, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Allah. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan menjadikan Engkau air sumber kehidupan dalam hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.